setelah terakhir pandemi, saya terakhir ke Israel 20 pulang Indonesia itu 29 Februari. Kenapa 29 Februari? Karena tahun Kabisat kan sampai tanggal 29 ya. Yang ulang tahun tanggal 29 ini kasihan ya. 4 tahun sekali ulang tahunnya. Ada yang lahirnya tanggal 29 Februari? Udah ada ya. Happy birthday, 4 tahun sekali. Yang lain setahun sekali. Itu pulang ke Indonesia, itu juga mujizatnya luar biasa. Mujizatnya adalah karena kemarin ini, saya baru hari Kamis kemarin landing ke Jakarta dari Mesir. Dengan travel ini, yang ini yang saya berangkat kemarin, saya mimpin rombongan ke sana, itu travel ini ternyata saya pulang, dia datang. Dan kami cerita, padahal nggak pernah ketemu atau saya dengan travel yang lain, itu match. Yaitu kami waktu itu jadwal kami dipulangkan sehari sebelum jadwal kami pulang ke Indonesia. Karena waktu kami datang dengan pesawat dari Asia, saya tidak sebutkan merek, kemudian ada pengumuman bahwa seluruh pesawat Asia itu tidak boleh masuk Eropa, termasuk Israel. Lalu kami bingung, wah pulangnya naik apa? Karena waktu itu COVID baru naik. Dan sehingga tidak boleh ke sana, semuanya diblok yang dari Asia supaya tidak masuk COVID. Lalu ya sudah kami menyelesaikan perjalanan. Puji Tuhan kami pulang akhirnya harus transit 4 negara, saudara. Dan dipulangkan jadwal sebelumnya kami buru-buru, jadwal dihabiskan semua. Kami pulang dari Tel Aviv, akhirnya nyampe di Hong Kong, anggota grup kami banyak yang marah, saudara. Karena kok pulang duluan. Lalu itu tahun 2020, 2 tahun lalu, 2 tahun setengah yang lalu. Kemudian waktu nyampe di Hong Kong, ada kabar Israel lockdown 14 hari, Israel Palestina. Langsung semuanya, wah puji Tuhan, coba kalau kami pulang hari ini, itu lockdownnya di hari itu, tanggal 29. Kami tidak bisa pulang dan harus membayar lagi 14 hari hotel. Langsung semua bersyukur, saya bilang gini, makanya sungut-sungut diduluin, saya bilang gitu. Dan itu salah satu mujizat kami. Dan kami juga, saya sempat waktu di Jericho, ada pendeta dan wakil gembalanya, saya sebut pasti saudara tahu, di Bandung. Itu pulang dari sana, itu sama-sama saya ke Israel. Pulang meninggal COVID, pendeta sama gembala sama wakilnya. Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Gak usah disebut deh. Yang nyiptain lagu mataku tertuju padamu, yang nyiptain lagu itu. Bimbing aku, yang nyiptain lagu itu. Itu sama saya di Jericho. Kami pulang semua sehat. Beliaunya selesai ya tugasmu, pulang ke rumah Bapak. Karena COVID. Hari ini beliaunya meninggal, besoknya wakil gembalanya. Kalau nggak salah begitu, betul nggak beritanya gitu kan? Ya itu saudara. Langsung kami juga bersyukur, wah terima kasih. Padahal kan kita sempat barengan ya. Ya kami semuanya. Nggak ada itu yang ya semuanya sehat itu. Walaupun sempat beberapa bulan kemudian salah satu anggota dari grup kami itu ada yang kena COVID. Ini yang sekarang saya tidur di hotel di Pejompongan, dia yang bayari saya ini. Hotelnya di situ. Pastor sudah istirahat di Jakarta? Iya aku pulang jet lag. Tak tidur dulu di Jakarta, sekalian saya ngomong sama Pastor Petrus, aku di Jakarta sampai tanggal ini. Sekalian aja pelayanan gitu ya kemarin. Terus kemudian itu cepat kena COVID, tapi sudah berapa bulan kemudian. Saya percaya, bahkan waktu itu di sana, saya di Kana, di Tiberias, di Jericho, itu orang naik motor, moge, berhenti, lalu saya diteriakin, woi, corona. Wajah Asia dikira corona. Di gereja apa itu di Bethlehem, kami mau masuk melihat palungan Yesus, sama satpamnya ditanyai satu-satu. China, no, oke, come on. China, no, oke, come on. China, no, come on. Karena apa? Kan terkenalnya COVID dari Cina tuh. Jadi wajah kayak gini, China, no. Di Jericho kami turun bis, langsung orang begini. Corona, harus dia lari. Kemudian dia cuma lari, kami cuma di prank. Lari muter teman kembali lagi. It's okay, saya guyon. Sorry. Welcome to Jericho katanya. Batin saya, oh memang. Iya, tapi kami bersyukur sampai hari ini kita sehat bisa melewati pandemi walaupun masih ada.
Saya juga tanya sama Pastor Petrus kemarin, saya juga tanya rekan saya, Indonesia masih pakai masker ya? Karena saya ke Israel, Mesir, Dubai, bahkan Dubai kemarin kami city tour kan, beberapa tempat, gak ada itu orang pakai masker sama sekali gitu. Vaksin mau booster enggak ada urusan gitu. Masuk Indonesia yang ribet, mana vaksinmu? Udah booster atau belum? Ke sana enggak ada sama sekali. Bahkan ada rekan kami diaken yang pergi ke Swiss itu katanya yang pakai masker cuma orang Indonesia katanya. Ya sudahlah, kita taat, itu juga program pemerintah, kan pemerintah firman Tuhan berkata wakilnya Tuhan, ya kita nurut ya saudara. Kan saya di sini pakai masker, nggak pakai masker kan karena di gereja kita udah ada aturan yang khotbah sama yang WL saja lepas masker. Nah, kan saya khotbah tuh, jadi saya lepas masker. Ya, itu mujizat kemarin juga gitu, saudara, banyak sekali mujizat yang saya alami dan saya mau saat ini saya mau sharingkan. Jadi bahan PPT saya enggak usah dipakai ya, saya khotbah yang lain. Nah, saudara, tadi ada lagu yang pertama tadi apa? Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar, jadi minta dijadikan dulu, lalu agar. Saya beritahu sama saudara, posisi saudara sudah ada di situ sebetulnya. Waktu Yesus berkata rumah ini akan menjadi rumah doa, Yesus belum mati. Saya tidak sedang berbicara tentang lagu itu, tidak. Saya harus sebagai hamba Tuhan, duta Kristus, saya nggak bisa bohong, saya nggak jujur tentang Bible. Maka dari itu saya harus jujur sekarang tentang Bible. Nah, jangan kaget kalimat-kalimat yang saya ucapkan, karena itu adalah biblical dan ada dalam Bible. Dan mungkin saudara ada yang belum pernah mendengar, salah satunya itu tadi. Ketika Yesus ada di bumi, dia belum mati untuk dosa saya, dosa saudara. Tentunya programnya beda. Apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya ada yang beda. Yesus sama. Saya kemarin ngobrol dengan Pastor Petrus, kita makan makan makanan najis, katanya orang seberang, babi maksudnya. Kemarin saya mau pulang itu ya naik bis di Kairo, babi itu dibuang di jalan ya saudara. Ada saya story, kalau ada yang berteman dengan saya ngeliat story saya itu sampai kayak gini, orang Mesir buang babi sembarangan, masih gede lagi. Saya kira sama tukang sampahnya mau dibawa pulang, mau diboleng. Ternyata enggak, cuma disapu. Mungkin banyak yang lihat ya malu, itu enggak ada orang tolak-tolak, babinya dibawa pulang gitu. Masih utuh saudara, sampai dimakan anjing. Di dekatnya Giza, piramid. Nah, saudara, ketika Yesus telah mati di atas kayu salib, dia berkata begini, runtuhkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Dulu, bait suci dibangun agar Yahweh Elohim hadir di tengah umatnya, di antara kita, di tengah. Lalu dia hadir, bait suci itu ada. Tapi setelah sama Yesus masuk, dia datang, firman menjadi manusia, the word became man, lalu dia die for us, dia mati di atas kayu salib, berubah. And the temple of God bukan lagi sebuah building, bangunan, but apa? Your body, tubuhmu. Arti katakan amin. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini simbol, tapi sebetulnya powerful. Dan banyak anak Tuhan yang tidak menyadari ini, sehingga masih ngelihat, nyari Tuhan di atas. Enggak salah sih. Saya tidak menyalahkan sama sekali. Tetapi ayo lihat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ngomong sama saya, tubuhku adalah bait Roh Kudus. 1, 2, 3. Sebab telah dibeli lunas oleh darah Yesus. Engkau milik Tuhan. Kata-kata dibeli bukan berarti saudara dulu itu milik setan atau milik dunia. Enggak ada ayatnya. Saudara ditebus. Oh dulu milik setan, oh dulu milik dunia. Siapa bilang?
Memang Tuhan menciptakan saudara lalu dikasih setan. Waktu saudara masih dalam keluarga di agama yang lain. Memang Tuhan ciptakan saudara langsung saudara dikasihkan orang. Jahat banget Tuhan. Yesus tidak begitu. Bapak kita itu Bapak yang baik. Katakan amin. Saudara, engkau ditebus. Apa sih ditebus itu? Redeem. Dia redeemer, kita redeem, ditebus. Firman Tuhan berkata, kata ditebus itu saudara itu bukan dibeli. Sudah ya, tak beli. Ini HP ini milik counter, saya beli lalu menjadi milik saya. Bible nggak ngajari gitu, saudara. Ditebus itu engkau diposisikan, di posisi, di tujuan seperti putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oh, cara hidupnya. Dulu di bawah dosa, sekarang di bawah anugerah. Dulu saudara tidak ada covering dari surgawi, sekarang ada covering darah Yesus yang menguduskan dan sebagainya. Diyakinkan kita menjadi milik Tuhan. Ngomong sama saya, aku milik Tuhan. 1, 2, 3. Itu ditebus. Sehingga di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa. Kata ini simple. Penghapusan atas segala dosa. Coba dibuka di Kolose 1 ayat 13 dan 14. Itulah saudara. Kalau saudara suka judul, saya kasih judul pribadi yang diberkati. Blessed person. Pribadi yang berkati. Dikatakan begini. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Itu bukan akan. Itu telah. Saudara itu telah lepas dari kuasa kegelapan. Tubuh saudara dijadikan the temple of the living God. Bait daripada the living God. Elohim yang hidup. Menyadari itu saja loh saudara. Cuman, tubuhku bait Roh Kudus ya. Kalau saudara punya rumah, memasuki rumah. Lalu di rumah itu genteng bocor. Apa saudara biarin? Enggak kan? Pasti saudara perbaiki, betul? Saudara bersihkan supaya enggak kotor, betul? Saudara buat nyaman untuk tempat tinggal, betul? Nah sekarang tubuh saudara bait Roh Kudus. Masa sih saudara sakit Tuhan membiarkan? Katakan amin. Oh masa sih aku dibiarkan aku punya utang terus? Masa sih Tuhan membiarkan aku sendirian? Masa sih dari dulu pacaran gagal, masa gak dikasih jodoh-jodoh? Saya mau nembak seseorang. Gersom, kamu sudah punya pacar belum? Mamamu sering WA aku soalnya. Soalnya mamanya kadang sering kali WA saya, saudara. Mamanya Gersom. Tapi saya suka dia, orangnya luar biasa sih. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara, dia lebih tahu yang engkau butuhkan tuh Yesus lebih tahu. Katakan amin. Dia lebih tahu. Nah, saudara, kenapa saudara cuma nyanyi? Itu yang dia perlakukan buat saudara. Katakan amin. Saudara itu bukan sekedar lagu pujian, lagu penyembahan. Tuhan mau di lagu itu hidup saudara. Katakan amin. Nah, dia menjadikan bait, itulah janjinya Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara. Dia tinggal bukan di antara saudara. Di antara kita, enggak, di dalam. Agama mana yang ngajari kayak gitu, saudara? Tinggal tapi di dalam. Lihat ya, dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sebetulnya orang Kristen itu enggak bisa kerasukan setan sih, enggak bisa sih. Tapi kalau ada yang kerasukan, karena saya pengalaman, setelah paham ini, paham grace ini, memahami ini, satu hari saya diundang di perusahaan PJTKI, tenaga kerja, di situ ada 600 orang yang siap diberangkatkan ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura. Pastor, 400 orang kerasukan. Saya datang, saya ajak Pastor Guntur, Pastor Daniel Subianto. 2 orang ini saksi. Saya datang, gak ada yang kerasukan. Kami pulang, telepon lagi. Pastor, 150 orang kerasukan, setan ngamuk-ngamuk. Saya dengarkan di teleponnya, oh iya, datang. Gak ada yang kerasukan. Datang lagi, pokoknya sampai berapa kali akhirnya saya stay di situ. Terus ada satu orang, yang ini Nyi Roro Kidul. Yang ini katanya kayak raksasa, tapi hijau.
Yang ini sudah nggak tahulah itu mitos-mitos apa itu. Kebohongan-kebohongan apa. Kan setan kan itu bentuk aslinya kan nggak kayak gitu. Kan setan itu kan malaikat yang memberontak. Ya sudah bentuknya sama dengan malaikat sih. Sesimpel itu sih sebetulnya itu. Kuntilanak itu kan ciptaan. Karena setan di dunia ini setiap negara beda loh. Betul nggak? Betul nggak? Pocongan ada di Inggris. Gendro ada di Venezuela. Ada. Berarti ciptaannya siapa itu? Ciptaannya orang-orang di negara itu sendiri. Padahal ya bentuknya gitu. Oke, tapi dia nggak bisa kok nyentuh saudara, itu nggak bisa. Kemarin sharing dengan Pastor Petrus. Terus satu orang itu kerasukan tapi nggak berani ngelihat kami. Simple loh. Jadi saya mendoakan cuma gini. Doa nama Yesus. Ngapain gitu loh. Setan udah kalah ditengking-tengking. Ya sorry ya. Saya cuma mau memberi pemahaman pada saudara. Karena kita sudah ini. Dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Saudara itu hari ini, today, you are in the kingdom of his beloved son. Itu posisi saudara. Keren nggak saudara? Ada agama kepercayaan lain yang ngajari gini? Di dalam Yesus ini hidup kita. Katakan amin. Lalu, cuman Tuhan Yesus mengasihimu, itu nggak ada yang Kristen. Nggak ada yang Kristen. Akhirnya setelah lepas ya, saya cuma ngomong gini, aku tidak mengkristenkan kamu ya. Tapi please, semua setan tunduk sama nama Yesus. Ada apa-apa, silakan kamu mau sholat. Mau 7 kali, 100 kali sehari. Tapi ada apa-apa, panggil nama Yesus ya. Kan nggak mengkristenkan kan. Ya saudara, kasih hikmat Tuhan begitu. Lalu dia ngomong, kenapa takut melihat? Saya ada satu orang yang bisa melihat dari situ Bondo kemana? Bapak auranya hebat sekali, sampai setan-setan tuh lari kalau Bapak datang. Hah? Ilmu Bapak apa? Ilmu dari mana? Saya enggak pernah masuk padepokan. Saya hanya masuk hadirat Tuhan saja. Amin saudara. Saya beritahu, ternyata kita anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Saudara tuh ditakuti setan. Atau oleh kanan kiri, itu ditakuti setan atau takut sama setan? Mas, ada yang ngesot terus. Tapi setelah keluar, lepas ternyata nggak tahu itu mungkin roh suster ngesot. Karena mereka bilang memang ngesot, betul di depan mata kami. Saya beritahu, dari pengalaman ini betul loh saudara. Jadi mereka melihat kami, itu melihat Yesus. Jadi roh, ada satu orang, tolong doakan tuh saya deketi. Langsung yang satu dapat melihat tuh, dia gini, kamu lihat apa? Saya melihat anak kecil gondol keluar dari tubuhnya. Setiap bapak ke sini, anak kecil itu mesti keluar dari tubuhnya. Kok takut sama bapak? Heran, ngapain takut sama saya? Anak kecil mesti tak beliin permen sih maunya sih. Lalu, siapa namanya? Saya minta Pastor Daniel Subianto. Pastor Daniel tolong doakan ya, saya tak ngobrol sama anak ini. Kamu lihat apa? Waktu Pastor Daniel Subianto mendoakan begini, anak ini melotot lagi. Ada apa? Kamu melotot lagi. Ada cahaya dari atas menerangi Bapak Pendeta itu. Oh ya? Ternyata bisa dilihat anak-anak Tuhan, tubuh membuat Roh Kudus, engkau dimiliki Tuhan, itu ternyata engkau doa, ada sinar kemuliaan, Shekinah Gloria menyinari engkau. Dan orang nggak bisa ngelihat, cuman mereka yang suka ngeroh. Saya beritahu, sukalah berdoa. Karena kemuliaan Tuhan menyertaimu. Katakan amin. Ngomong sama kanan kirimu, sembayang. Ngomong bahasa Jawa. Ini lupa ini saya di tanah Jakarta ya. Doa. Ngomong kanan kiri, ayo doa ya. Supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu, betul? Katakan amin. Itu banyak pengalaman. Waktu saya kurang 3 menit. Saudara, orang yang diberkati itu dalam dirinya ada Yesus. Katakan ada Yesus. 1, 2, 3. Ada Yesus. Di ayat berikutnya 14 dikatakan begini. 14. Door. Di dalam Yesus. In Jesus, kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu apa saudara? Sebutkan 1, 2, 3. Dosa saudara itu udah dihapus. Saya paling gak terima. Saya harus jujur dengan Bible.
Saya paling nggak terima orang Kristen berkata kita orang berdosa. Kalau sampai masih berkata aku orang berdosa, lalu doanya begini, ampuni Tuhan aku orang berdosa ini. Itu sorry ya, kayak merendahkan karya Yesus di atas kayu salib. Di dalam Yesus dosamu udah dihapus tuh udah tidak ada, katakan amin. Bisa salah, bisa melanggar, bisa. Tapi status dosa di dalam Yesus gak ada. Di dalam kerajaan putranya tidak ada orang berdosa, yang ada adalah orang benar. Saudara itu orang benar, katakan amin. Biarlah di gereja YS, termasuk di gereja YS Jakarta, engkau berani declare kau itu orang benar. Kau orang yang sudah dikuduskan oleh darahnya. Roma 6 ayat 14 berkata, dosa tidak berkuasa atas kamu. Firman Tuhan juga berkata, oleh kematiannya dia telah mati bagi dosa supaya kita juga mati terhadap dosa. Mati, death means separation. Dosa, mati itu artinya terpisah. Saudara terpisah. Status saudara itu orang benar. Katakan amin. Ada Yesus. Saudara ada Yesus. Hari ini saya kemarin tinggal di kota Nazaret itu 3 malam. Keren, luar biasa daripada terakhir saya datang ke sana. Saya beberapa kali sih ke Israel, naik Gunung Sinai terakhir 2017. Kemarin sekali naik Gunung Sinai, padahal ya saya hampir setiap hari olahraga. Kemarin teler, saudara, turun Gunung Sinai di hotel. Keram itu 5 tempat. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saudara, kata Netzer, Nazaret artinya the guarded one, yang dijaga. Berasal dari kata Netzer itu tunas. Yesus memang bertumbuh di sana. Yesus tinggal di Nazaret itu 27 tahun setelah dia lahir. Atau besar, jadi besarnya itu di sono. Setelah itu dia melayani 3 tahun. Dia tinggal di Bethlehem di itu 1 tahun, saya lupa. Tapi di Nazaret itu 27 tahun Yesus tinggal di sana. Di Kapernaum 3 tahun. Lalu pelayanan keliling 3 tahun. 27 tambah 3 tambah 3, pas 33 tahun dia mati naik ke surga. Iya, betul. 27 tahun. Makanya dikatakan Nazaret itu Netzer, tunas, tumbuh. Dan sekarang kota itu luar biasa diberkati, saudara. Aman. Dan luar biasa, saya beritahu, ada Yesus, negara Israel, itu keren banget. Karena ada Yesus, Israel itu penemu, saudara pakai itu di handphone, saudara. Yang kamera double, lalu USB, itu Israel semua itu. Lalu siapa yang pakai Wase? 300 meter belok ke kanan. Wis. Itu orang Israel itu. Saya sempat mampir di kota Haifa. Di Haifa itu kota teknologi memang. Itu orang Israel, saudara. Bayangin, jadi berkat. Karena ada siapa? Ada Yesus. Ada Yesus, tidak ada yang mustahil. Siapapun saudara, engkau bisa diubahkan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita yang baik. Waktu saya habis, saya mau cerita ini. Boleh tambah 1 menit? Gak boleh saya turun. Saya izin dulu sama gembalanya. Boleh Pastor terus? Sebelum ke Israel, seminggu sebelumnya saya kan di Jambi. Di Jambi sudah khotbah 20 menit, disuruh terus. Sudah 40 menit, disuruh terus. Sudah 1 jam loh khotbah, serius saudara. Disuruh terus. Kemudian saya ngomong Pastor Sony. Pastor Sony memegang perutnya berarti lapar. Sudah ya, karena lapar. Amin, selesai saya turun. Iya, hati yang gembira adalah obat. Makanya sudah saya ajak gembira terus. Tapi sayangnya kalau pakai masker nggak kelihatan ya giginya. Itu yang lupa sikat gigi nggak tahu loh itu. Yang terakhir saya mau beritahu ini. Saudara, ini saya kemarin cerita sama Pastor Petrus soalnya. Saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam itu diciptakan secitra, segambar dengan Elohim, betul? Nah, semua orang Kristen itu setuju dan percaya, betul enggak saudara? Tapi sayangnya, manusia yang diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Elohim, kena dosa, statusnya berubah menjadi manusia berdosa. Ya enggak saudara? Dan kalau orang Kristen masih tinggal di sini, yang seperti ini, under Adam, maka gampang sekali berkata aku orang berdosa. Dosa lu. Langsung melanjut, neraka lu. Masih gitu, betul nggak?
Karena itu status. Namun puji Tuhan, Adam yang pertama gagal. Adam yang kedua Yesus Kristus. Gara-gara Adam, dosa menjalar ke semua manusia, nular, menjalar. Yesus melakukan lockdown. Di lockdown, bang, dosa nggak bisa jalar. Kena Yesus di Kalvari dihapus, di Golgota dihapus. Katakan amin. Dan karena Yesus, kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Dan kita dibenarkan oleh darahnya, kita dikuduskan, kita menjadi orang benar, saudara menjadi orang kudus. Katakan amin. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Saudara, engkau ini ciptaan baru. Engkau beda dengan Adam. Engkau beda dengan Daud. Daud nggak seperti saudara. 12 murid Yesus nggak seperti saudara. Mereka bukan ciptaan baru loh. Ciptaan baru ada setelah Yesus mati ganti dosa kita, dia naik ke surga, diciptakan baru. Engkau ini ciptaan baru, katakan amin. You are new creation. Yes, kita memang secitra segambar dengan Elohim. Tetapi kena dosa, status menjadi manusia berdosa. Tapi karena kehadiran Yesus, kita dibenarkan, engkau sekarang status engkau orang benar. Bersama-sama dengan saya kita declare, aku orang benar, 1, 2, 3. Beranilah declare aku orang benar. Kalau engkau tadi sempat marahi istri, engkau sempat damprat orang, engkau sempat, waduh aku kok melakukan perbuatan dosa ya. Saudara, ya engkau memang memiliki penebus Yesus. Kenapa engkau enggak pernah berani declare, aku orang benar Tuhan. Aku tadi, sorry ya Tuhan, mengarahin istriku, anak-anak, aku nyakiti mereka. Aku berbuat dosa ya Tuhan. Aku orang benar. Maka kebenaran itu, saudara, akan menuntunmu untuk tidak berbuat salah lagi. Katakan amin. Kebenaran akan selalu menuntun untuk tidak berbuat dosa lagi. Grace menyelamatkan si wanita yang berzina itu. Ada yang menghukummu? Tidak, grace. Yesus berkata, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Truth, kebenarannya dituntun. Tuhan, terima kasih engkau kebenaranku dan aku telah dibenarkan. Declare-lah, engkau orang benar. Enggak banyak jemaat dari gereja manapun berani declare yang ini. Padahal kita ini sudah in Christ, di dalam Kristus. In Christ itu apa sih? Dulu karena Adam, dosa masuk, jalan hidupnya itu dipimpin oleh sin, under sin and death, di bawah dosa dan maut. Ujungnya adalah kebinasaan. Sekarang kita telah dipindahkan. Kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya Yesus Kristus. Hari ini gerbong kereta kita namanya in Christ. Dan jalan hidup saudara di sono itu adalah hidup yang kekal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang baik. You are now bukan lagi under sin and death. Kita under grace and truth. Dan kita menuju kepada hidup yang kekal. Itulah posisi saudara. Saudara bukan orang berdosa. Kalau ada tuduhan, declare, aku orang benar. Kamu berbuat dosa, kan perbuatan. Kan nanti aku dituntun untuk enggak ngelakuin lagi. Katakan amin.